Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali lanjutkan kajian kita yang berkaitan tentang akhlak seorang muslim yang harus ada dan terhiasi pada diri seorang muslim, sebagaimana Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam telah berhias dengan akhlak tersebut. Pada pertemuan yang lalu, ibadallah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah selesai pada bab yang ke-26 pada hadis yang pertama. Karena pada bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam kitab Mufradnya, Adabul Mufradnya, membawakan 3 hadis dalam bab ini. Yang mana bab ini masih berbicara tentang silaturrahim, akhlak yang berkaitan tentang silaturrahim, menyambung tali silaturrahim, menyambung tali yang masih ada hubungan kekerabatan dengan kita. Dan ini adalah bab terkait dengan muamalatul khalqi bil khalqi, bab tentang muamalah sebagai hamba Allah dengan hamba Allah yang lain. Kita bawakan sekarang hadis yang kedua pada bab ini. Di mana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dalam kitabnya ini dari seorang rawi yang bernama Ismail ibn Abi Uwais. Ismail ibn Abi Uwais. Beliau mengatakan, haddatsani Sulaiman ibn Bilal, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibn Bilal an Muawiyah ibn Abi Muzarrid, dari Muawiyah bin Abi Muzarrid, an Sa'id ibn Yasar, dari Sa'id ibn Yasar, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menuturkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, khalaqallahu azza wa jalla al-khalqa. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluknya. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk, baik yang di bumi ataupun yang di langit. Semua abidullah, semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik makhluk tersebut adalah makhluk yang bernyawa ataupun tidak bernyawa, baik dia benda mati ataupun bukan benda mati, baik yang berakal ataupun tidak berakal, selama itu adalah ciptaan Allah, maka semuanya adalah abidullah, semua hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma farada minhu qamatir rahimu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala selesai menciptakan makhluknya, dan kita bagian daripada makhluk tersebut, abidullah, kita sebagai apa? Hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Abidullah termasuk para anbiya, termasuk para rasul, termasuk malaikah, yang mana mereka memiliki keistimewaan dan keistimewaan daripada kita semuanya, tapi tetap mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka abidullah sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma faragha minhu qamatir rahim, ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan makhluk-makhluknya, qamatir rahim, maka berdirilah ar-rahim. Di sini Nabi alaihi salatu wassalam menggambarkan tentang ghaibiyat, menggambarkan tentang apa? Hal yang gaib, dan wajib kita imani. Rahim, silaturahim atau rahim, kekerabatan,
Ini makhluk yang bernyawa, yang memiliki mulut seperti manusia, memiliki telinga dan lain sebagainya. Antum pernah lihat yang namanya kekerabatan? Bentuk kekerabatan itu bagaimana? Ada nggak syakalnya seperti manusia seperti ini? Ada nggak? Apa hanya sifat itu? Yang jelas di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa saya kelak nanti ar-rahim, yaitu ketika Allah Subhanahu Wa Taala selesai menciptakan makhluk-makhluknya, maka yang namanya kegerabatan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia bisa berbicara seperti manusia. Kaifiahnya kita tidak tahu, karena memang tidak digambarkan secara detail oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perkara ini adalah perkara ghaibiyat, perkara gaib yang wajib kita imani sebagaimana yang telah diimani oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Terkait dengan kaifiyah, terkait dengan caranya, bentuknya kita tidak tahu. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggambarkan secara detail terkait bagaimana sih syaklnya, bagaimana sih bentuknya rahim ini, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kudrah, memberikan kemampuan kepada rahim untuk berbicara, sebagaimana manusia berbicara. Faqala, maka ar-rahim di sini kegerabatan ini mengatakan mah, katanya cukup wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Qalat, maka rahim ini mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hada maqamul aidhi bika minal qati'ah. Wahai Allah, katanya, ini adalah tempat di mana aku berlindung kepada engkau minal qati'ah. Apa qati'ah? Dari memutus kekerabatan. Bayangkan rahim saja sampai berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan apa? Memutus tali kekerabatan. Karena ternyata dampak daripada memutus tali kekerabatan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ada kaitannya dengan ifsadun fil ard. Ada kaitannya dengan apa? Kerusakan yang ada di permukaan bumi. Ini menunjukkan apa? Qati'atur rahim, memutus tali kekerabatan, bagian dari apa? Akbarul dzunub, bagian daripada dosa-dosa besar. Sampai berlindung ini, ya. Yang namanya kegerabatan berlindung daripada apa? Al-qati'ah, memutus tali kekerabatan. Qala, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ala tarbaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Di sini inti pembahasan dalam bab ini. Maka Allah mengatakan, ala tarbaina, wahai ar-rahim, wahai kegerabatan, tidakkah engkau ridho jika aku menyambung orang yang telah menyambung kekerabatan? Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan menyambung dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa aqta'a man qata'aki, dan aku akan memutus orang yang telah memutus kekerabatan. Dan kita akan lihat bagaimana syarah para ulama terkait dengan Allah akan memutus bagi orang yang telah memutus kekerabatan. Qalat, maka ar-rahim, kekerabatan, mengatakan, bala ya Rasulullah. Ya, katanya, bala ya Rabb. Ya, katanya, wahai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fadzaliki laki. Di sini nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menjelaskan terkait dengan apa yang dimaksud dengan an asila man wasalaka wa aqta'a man qata'aki. An asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Kemudian summa qala Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah mengatakan, iqra'u in syi'tum, bacalah oleh kalian, katanya, wahai para sahabat, wahai teman-temanku, jika kalian mau, katanya, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surat Muhammad ayat 22, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum.
Di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara rusaknya dunia dengan apa? Memutus tali kekeluargaan. Ini menunjukkan, dikatakan para ulama, menunjukkan bahwasanya memutus tali kekerabatan adalah sesuatu yang luar biasa dosanya. Dampak negatifnya sangat luar biasa. Nanti di sini akan disebutkan satu persatu insyaallah taala. Kita akan lihat di sini bagaimana terkait dengan hadis ini. Hadal hadis minal ahaditsil azimah fi bayani fadli silatir rahim. Hadis ini yang kita bawakan tadi adalah hadis-hadis yang agung yang menjelaskan tentang keutamaan kekerabatan, keutamaan menyambung tali kekerabatan, wa tahrimi qati'atiha, dan menjelaskan tentang keharaman. Ini hukum ini menjelaskan tentang hukum, menjelaskan tentang keharaman memutus tali kekerabatan. Ini bukan mubah atau bukan makruh, ya, jelas hukumnya haram. Wa bayanu inayatillah ta'ala bihuquqil arham. Dan hadis ini pula katanya menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga tentang hak-hak kekerabatan. Tentang hak-hak kekerabatan. Wa huwa haditsun qudsiyul makna. Hadis ini katanya secara makna adalah hadis qudsi. Kenapa demikian? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhbir fihi an kalamillah jalla wa ala. Kenapa disebutkan hadis ini secara makna adalah makna hadis qudsi? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan mengabarkan tentang perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ini dialog antara siapa dengan siapa? Dialog antara Allah Subhanahu wa taala sang Khaliq dengan makhluknya yang bernama siapa? Ar-Rahim. Yang bernama Ar-Rahim, yaitu kekerabatan. Dan hadis ini pula jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya menyambung tali silaturahim merupakan hak yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya. Wa anna qati'ataha min kaba'iril dzunub. Dan ini yang harus kita garis bawahi, pertebal, ya. Karena bisa jadi adanya kita di sini karena ada kerabat. Orang tua kerabat atau bukan? Kerabat. Saudara kerabat bukan? Kerabat, paman, bibi, ya, anak saudara kita, dan seterusnya, itu kerabat kita. Maka perhatikan, wa anna qati'ataha min kaba'irid dzunub, memutus tali kekerabatan, anak dengan orang tua, anak dengan saudara, anak dengan paman, anak dengan bibi, ya, atau dengan anak-anak daripada saudara-saudaranya. Ketika kekerabatan tadi diputus, maka siap-siap dengan apa? Tanggungannya. Apa tanggungannya? Min kaba'irid dzunub. Bahwasanya hal tersebut adalah bagian daripada dosa besar. Bagian daripada dosa besar. Fabada an khalaqallahu ta'ala al-khalqa qamatir rahimu isti'adatan billahi ta'ala min an tuqta wa tuhmal. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya, maka satu makhluk yang bernama Ar-Rahim berdiri dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa meminta perlindungan? Jauh-jauh hari makhluk yang bernama apa? Ar-Rahim sudah tahu bahwasanya nanti,
Ya, yang namanya kekerabatan bisa jadi akan ada keterputusan atau diputus, atau bisa jadi disia-siakan oleh pelakunya. Oleh karenanya di sini yang namanya rahim langsung berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala, isti'adatan billah, memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala min antuqta wa tuhmal. Jangan sampai nanti katanya kelak saya ini diputus. Oleh siapa? Oleh pemiliknya. Ya kita. Atau disia-siakan oleh kita. Banyak orang-orang yang menyanyiakan kekerabatan. Atau banyak orang-orang yang memang langsung dia memutus kekerabatan. Mungkin karena tidak sejalan, karena tidak sepaham, ya, dan lain sebagainya, diputus tadi kekerabatannya. Tidak mau lagi dia mengucapkan salam. Tidak mau lagi dia bertegur sapa. Tidak mau lagi dia menanyakan kabar. Atau bahkan senyum. Dia tidak mau. Karena apa? Surya dinding. Apa dindingnya? Qati'ah. Memutus tadi persaudaraan. Atau dia antuhmal, disia-siakan kekerabatannya tadi. Fa akhbara Allah Ta'ala annahu sayukrimu man yasiluha wa yujazi man yaqta'uha bima yastahiq. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam hadis ini, apa yang dikabarkan? Bahwasanya Allah akan memuliakan orang yang menyambung tali kekerabatan. Ini janji dari siapa? Bukan janji dari manusia. Kadang janji dari manusia kadang ditepati, kadang tidak ditepati. Tapi ini janjinya dari Allah Subhanahu wa taala. Janji yang pasti akan terlaksana. Barang siapa yang memuliakan yang namanya kekerabatan, maka Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyambung kekerabatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang tersebut. Akan tapi sebaliknya, barang siapa yang memutus kekerabatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya sesuai dengan kadarnya. Ini adil atau tidak? Adil. Subhanallah. Allah tidak melampaui batas. Ya, sebagaimana manusia, berbeda dengan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika manusia atau hambanya melakukan kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas sesuai dengan kesalahannya. Sampai di situ. Kalau kesalahannya A, ya sampai A saja, tidak berlebih daripada A. Ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seseorang melakukan kebaikan, melaksanakan perintah, maka Allah tidak segan-segan untuk memberikan seluruh kebaikan yang ada. Oh, subhanallah. Wa ma'na dzalika, katanya, makna daripada hal tersebut, anna man wasala rahimahu bil ihsan waz ziyarati wal musa'adati war rahmah istahaqqa silatallahi ta'ala wa rahmatihi wa taufiqihi. Makna daripada barang siapa yang menyambungnya, maka Allah akan menyambungnya. Barang siapa yang memutusnya, maka Allah akan memutuskannya. Bahwasanya barang siapa yang menyambung kekerabatan, disambung dengan apa kira-kira? Bil ihsan. Ini cara menyambungnya. Dengan kebaikan. Cara menyambung kekerabatan bil ihsan di sini dicontohkan dengan kebaikan. Waziarah, dengan cara saling mengunjungi. Jangan sampai ini saudara ada di pinggir rumah kita, cuman terhalang dengan tembok saja, nggak tahu kabarnya, bagaimana dia, nggak pernah ziarahi. Jangan sampai. Mungkin kalau seandainya jauh lah, mungkin bisa ma'ful, mungkin dia nggak punya kendaraan, nggak punya harta untuk sampai ke sana, ya kan? Itu masih masuk akal, ada uzur di sana. Tapi ini udah orangnya, kerabatnya ada di pinggir rumah kita, atau mungkin diselingi dengan beberapa rumah, sehingga kita masih mampu untuk berjalan kepadanya. Tapi
tidak pernah ditanya kabarnya, kondisinya, nggak pernah masuk ke rumahnya, ya, dan lain sebagainya. Ini bagaimana? Padahal cara daripada menyambung kekerabatan dengan apa? Az-ziyarah, dengan cara menziarahi, ya, dengan cara mengunjungi, atau al-musa'adah, atau dengan cara membantunya. Kita tanyakan kepada dia, kira-kira apa sih yang bisa kita bantu? Dari saudara kita ini, mungkin lihat saudara kita sedang sakit. Kita tanya, maukah saya rawat? Maukah saya bawa ke rumah sakit? Atau mungkin ketika dia mampu, ada hartanya, maukah kamu saya bawa ke rumah sakit? Atau maukah kamu datang ke rumahku dan aku rawat kamu? Yang jelas ada di sana. Ada bantuan. Meskipun entah nanti ditolak atau tidak, itu urusannya. Yang jelas kita yang menyambungnya. Tawarkan kepada dia. Mau atau tidak? Kalau mau, alhamdulillah. Kalau tidak, ya itu urusannya dia. Urusannya dia. Warahmah, atau memberikan apa? Rahmah, kasih sayang kepadanya. Kemudian istahaqqa silatallahi ta'ala wa rahmatihi wa taufiqihi. Maka orang yang tadi yang sudah menyambung kekerabatan, baik tadi dengan ihsan, baik dengan ziarahnya, baik dengan membantunya, baik dengan kasih sayangnya, maka katanya orang tersebut berhak untuk Allah sambungkan dengan apa? Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mau dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Orang yang sudah mendapatkan rahmat dari Allah, dia akan bahagia di dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, katanya dia akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mau dengan taufik? Siapa yang tidak mau dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tidak mau hati kita terus ditetapkan dalam Islam? Ditetapkan dalam hidayah, ditetapkan dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak mau? Semuanya pasti mau, karena itu bentuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya katanya, wa man qata'a rahimahu wa asa'a ila aqaribihi wa hajarahum bighairi haqqin ta'arrada li uqubatillahi wa qat'ihi min rahmatihi wa taufiqihi. Tapi sebaliknya, jika seseorang memutus kekerabatan atau dia berbuat jelek kepada apa? Kerabat-kerabatnya, atau bahkan sampai meninggalkan kerabat-kerabatnya tanpa ada hak. Nanti ada ada perincian. Ada nanti di mana kerabat-kerabat tersebut berhak untuk ditinggalkan. Ada yang tahu? Kapan? Ketika kerabat tadi, jika kita masuk ke dalamnya, akan memberikan dampak yang negatif kepada kita. Ini wajib ditinggalkan, tapi tidak sampai memutus asal daripada apa? Kekerabatan itu sendiri. Kita berhak meninggalkannya, karena memang ada keburukan di sana yang bisa apa? Menimbulkan kepada kita. Tapi asal kekerabatan itu tidak boleh diputus. Makanya di sini dikatakan wahajrihim bi ghairi haqqin, dan meninggalkan kerabat tadi tanpa ada hak. Berarti apa? Mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya. Jika memang dibutuhkan untuk ditinggalkan karena ada sebab, ada mudarat, maka boleh atau tidak? Boleh. Karena ada mudarat di sana. Tapi asal daripada kekerabatan tidak bisa dihilangkan. Ta'arrada li uqubatillahi wa qat'ihi min rahmatihi wa taufiqi. Maka siap-siap orang yang seperti ini, ya, yang berani memutus tali silaturahim dan berbuat jelek kepada kerabat-kerabatnya, bahkan meninggalkannya tanpa hak, maka apa? Di depannya dia sudah terpampang dengan apa? Uqubatillah. Dengan apa? Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ancamannya? Qat'uhu min rahmatihi wa taufiqihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memutus darinya rahmat. Ini kerugian yang luar biasa. Kalau rahmat kita diputus dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dapatkan di dunia maupun di akhirat? Ya,
kekeringan hati, tidak tenang jiwa, stres yang selalu melanda, dan lain sebagainya. Ini rahmatnya sudah dicabut oleh Subhanahu wa ta'ala. Nikmat-nikmatnya sudah apa? Allah cabutkan satu-satu. Allah angkat rahmatnya darinya. Kemudian wa taufiqihi, dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala dicabut pula. Jadi pantas saja perkara qati'atur rahim, perkara memutus tali kekerabatan itu bagian daripada dosa besar. Karena lihat di sini ukubahnya, ancamannya. Satu, jelas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dicabut. Yang kedua, masalah taufik, ini yang dicari oleh manusia semuanya. Taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketetapan seorang dalam Islam, ketetapan seorang dalam sunnah Nabi Muhammad SAW, taufik yang luar biasa. Jika dicabut, apa yang kita dapatkan? Khasaratun fid dunya wal akhirah. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu membawakan dalil terkait dengan hadis kursi tadi yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Di ayat min surat Muhammad, dengan ayat dari surat Muhammad. Yang mana surat tadi, ayat dalam surat Muhammad tadi memiliki ikatan yang besar, kaitan yang besar antara kerusakan di dunia dengan adanya apa? Pemutus tali kekerabatan. Bainal insadi fil ardi wa qati'atil arham, antara kerusakan di muka bumi dengan apa? Memutus tali silaturahim. Insyaallah nanti ada penjelasannya terkait dengan ini. Apa ilaqahnya? Apa kaitannya antara kerusakan yang besar di permukaan bumi dengan apa? Memutus tali kekerabatan. Mimma yadullu ala anna qati'atar rahimi laisa dzamban ijtimaiyan basitan. Ini menjelaskan bahwasanya yang namanya memutus tali silaturahim bukan hanya sekedar dosa mujtama. Bukan sekedar dosa kalau istimewa. Bukan hanya sekedar dosa masyarakat atau kelompok basitan yang ringan. Bal hiya ma'siyatun 'azimatun laha atharun khati'atun ala fardhi wal mujtama. Akan tetapi katanya memutus tali silaturahim merupakan maksiat yang sangat besar yang memiliki dampak yang luar biasa, yang khatir, yang berbahaya alal fardhi wal mujtama, baik individu maupun masyarakat. Oleh karenanya di sini dikaitkan dengan apa? Kerusakan dunia. Karena kaitannya dengan apa? Nanti masyarakat. Bukan hanya individu saja yang dapat dampaknya, dampak jeleknya, tapi apa? Masyarakat secara luas. Apa contohnya? Kalau seandainya sesama kerabat kaum muslimin, mereka saling memutus tali kekerabatan, apa yang ditimbulkan? Tajassus, ada heket nanti. Adanya saling apa? Iri hati. Pasti itu. Yang kedua, kira-kira orang yang menyambung tadi silaturahim akan timbul rasa cinta di antara mereka? Akan timbul nggak? Yang memutus tali silaturahim? Nggak bakalan. Yang ada apa? Al-bughdu. Apa bughdu? Saling benci mereka. Mungkin nggak mereka itu bisa bersama? Oh, contohnya ini, ya, ada ada pengumuman di antara keluarga mereka. Tolong ya, nanti kumpul di hari Senin semuanya, keluarga kita, keluarga besar, ya, tolong berkumpul di rumah saya karena ada kegiatan. Kira-kira kalau orang sudah mutus tali silaturahim, bisa nggak kerjasama di situ? Bisa nggak diajak kerjasama? Bisa nggak hadir dalam satu tempat? Bisa nggak berbicara dengan luas? Bisa nggak gotong royong di antara mereka? Oh, nggak ada.
Karena apa? Karena sudah terhalang. Udah putus, ngapain saya ngobrol sama dia? Ngapain saya bantu dia? Ya kan? Ngapain saya harus sampai begini dan begitu? Ngapain? Kenapa? Karena saya sudah putus dengan dia. Ngapain? Nah ini makanya kerusakannya apa? Bukan hanya pada diri pribadi, tapi mujtama. Masyarakat pun akan kena. Itu kenapa di simpulan ini, keluarga simpulan loh disuruh datang loh hari ini. Ada rapat, pada nggak datang mereka. Yang tadinya ya rapat harus kelar, dengan adanya mereka ternyata apa? Nggak kelar-kelar, nggak selesai-selesai. Karena apa? Ada sebagian keluarga yang memang diperlukan oleh ya nggak datang. Ya, tidak datang. Sekarang coba kita akan lihat di sini satu persatu agar lebih luas penjelasannya terkait dengan penggalan-penggalan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kalamullah, dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu khalaqallahu al-khalqa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan perkataan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan khalaqallahu al-khalqa. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluknya. Ai annallaha Subhanahu wa taala khalaqa jami'al makhluqat biqudratihi wa ilmihi wa hikmatihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan semua makhluknya. Jadi selain daripada Allah itu siapa? Makhluk. Selain daripada Allah itu makhluk. Makanya Allah batalkan yang namanya Fir'aun. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan. Jelas-jelas dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah batalkan dalam Al-Qur'an. Ya, dalam Al-Qur'an dia makhluk. Di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan kebetulan dia adalah pendosa ulung di antara makhluk yang ada. Biqudratihi, Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluknya dengan kudrahnya, dengan kemampuannya. Wa bi'ilmihi, dan dengan ilmunya, wa hikmatihi, dan dengan hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'in. Dan Allah lah pencipta segala sesuatu. Fal khalqu kulluhum 'abidun lillah. Maka semua ciptaannya adalah 'abidun lillah, hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa subhanahu alladhi amarahum bima fihi salahum. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka dengan apa yang baik untuk mereka. Ini perlu digarisbawahi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dengan apa yang baik untuk mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kepada makhluknya dengan kejelekan. Tapi ketika makhluk dia melakukan kejelekan, ini dorongan dari hawa nafsunya. Bukan Allah sendiri yang ingin dengannya. Enggak, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dengan apa yang baik untuk mereka. Wa min dzalika al-muhafadzatu ala silatur arham. Dan di antaranya katanya, di antara kebaikan tersebut yang Allah berikan untuk hambanya, al-muhafadzatu ala silatil arhami, yaitu menjaga hubungan kekerabatan. Ya, ini termasuk daripada perkara yang baik ya untuk manusia sendiri dengan cara menjaga kekerabatan di antara mereka. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan penjelasan selanjutnya pada pekan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita dan memudahkan kita untuk selalu berada di majelis ilmu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.